Selamat siang, perkenalkan nama saya Adriana Dejerwi, NPM terakhir 020. Di sini saya mewakili kelompok 5 menjelaskan pengertian anak tunalaras. Nah, di sini menurut Samuel A. Craig bahwa anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan penderitaan atau bertingkah laku psikotis. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungannya. Anak tunalaras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan kultur permisif atau menurut norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Nah, di sini menurut Maud A. Merrill, seorang anak digolongkan tunalaras apabila tingkah laku mereka ada kecenderungan antisosial yang memuncak dan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan dengan jalan menangkap dan mengasingkannya. Faktor yang menyebabkan anak mengalami hambatan emosi maupun perilaku itu gangguan emosional dan perilaku adalah suatu keadaan di mana kondisi perilaku dan emosional seorang individu di sekolah maupun di luar sekolah pastinya sangat berbeda dengan anak yang lainnya. Dan anak yang memiliki hambatan gangguan emosi dan perilaku itu akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Ada beberapa macam faktor yang menyebabkan anak memiliki hambatan gangguan emosi dan perilakunya, yaitu ada faktor biologi, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor budaya. Faktor biologi yaitu anak-anak yang punya gangguan mental dan mungkin memiliki dasar genetik dari bawaan lahir. Jadi, dari faktor biologi ini, mental anak akan terganggu jika dia banyak stres dan banyak gangguan pikiran lainnya. Dalam faktor keluarga, anak yang memiliki hambatan emosi dan perilaku itu akan terganggu jika keadaan dan situasi di dalam keluarga tidak menyenangkan, seperti broken home ataupun stres pada keadaan keluarga yang membuat psikologis anak tersebut terganggu. Dan dalam faktor sekolah, yaitu seperti banyaknya tugas yang diberikan guru maupun teman-teman sebaya yang sering mengganggu, itu akan menyebabkan hambatan dan mempunyai dampak yang besar bagi anak seusia dini. Dan faktor budayanya ialah seperti pergaulan yang tidak baik yang bisa menyebabkan anak tersebut terganggu mental dan psikologisnya. Bagian selanjutnya adalah karakteristik anak yang mengalami hambatan emosi dan perilaku. Ada 5 karakteristik anak yang mengalami hambatan emosi dan perilaku. Yang pertama ada ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh intelektual, sensorik, dan faktor kesehatan lainnya. Yang kedua, ketidakmampuan anak untuk membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal dengan guru maupun teman sebaya. Yang ketiga,
ketepatan perilaku atau perasaan dalam kondisi normal. Yang keempat, suatu suasana yang mendalam dan ketidakbahagiaan dalam depresi. Dan yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan gejala fisik, sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan masalah pribadi dan sekolah. Menurut jenis gangguan atau hambatan, yang pertama yaitu gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu yang pertama senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks tertekan. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu yang pertama getar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya, anak ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua yaitu takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gugup, di mana anak merasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Yang keempat, sikap iri hati, di mana anak merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima yaitu merusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, malu, yaitu sikap kurang matang dalam menghadapi tuntutan. Yang ketujuh yaitu kehidupan, mereka kurang bergerak menghadapi kenyataan pergaulan. Yang kedua yaitu gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menantang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Beberapa gangguan sosial anak tunalaras yaitu mereka datang dari keluarga pecah, broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarga. Yang kedua, biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Yang ketiga, anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebahagiaan pada keluarga. Yang kelima, anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Yang keenam, pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dari keluarga miskin.